Ya pemirsa, Anda kembali dengan Dialog Special Report menuju Indonesia Hebat, dan di studio Berita 1 telah hadir bersama kami. Ini ada Mas Musa Widiatmojo. Terima kasih telah hadir bersama kami. Tadi kita sudah berdiskusi dengan Manda sebenarnya. Ada pertanyaan sudah saya tanyakan sebelumnya di Manda. Nah sekarang harus ditanyakan ulang nih kayaknya ke Mas Musa, ke pakar harus ditanya nih. Ini untuk fashion Indonesia akhir-akhir ini, Anda lihat perkembangannya bagaimana sih? Baguskah, menurunkah, atau malah pesat sekali begitu? Mungkin kalau dilihat karena perkembangan teknologi informasi ya. Jadi 10 tahun terakhir ini saya melihat memang perkembangan fashion di Indonesia itu cukup cepat sekali. Cuma memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu kan. Sisi positifnya adalah bahwa euforia atau semangat untuk membangun fashion, mengolah budaya itu menjadi produk fashion itu ada. Tapi kelemahannya adalah tidak banyak pelaku-pelakunya itu yang benar-benar memahami sebetulnya kekayaan kita itu di mana. Dalam arti kekayaan teknologi untuk membuat kain ya. Kalau kita bicara teknologi itu bukan berarti sesuatu yang canggih, tapi sesuatu yang sangat basic, sesuatu yang crafting, pekerjaan tangan itu juga banyak yang tidak memahami. Jadi akhirnya sebetulnya banyak orang yang menganggap fashion ini hanya sekedar busana, tapi sebetulnya di balik fashion itu kan ada sejarah masa lalu, ada masa kini, ada yang masa akan datang. Gitu. Dan ada seni juga ya? Ada seni, ada filosofi, karena pakaian itu beda dengan produk lain ya. Jadi produk lifestyle ini kan lebih dekat ke manusia, jadi kan ini dianggap sebagai kulit kedua. Yeah. Jadi ikatan daripada psikologi si pemakainya itu sendiri sangat kuat ketimbang kursi misalnya ya, atau mobil gitu kan, walaupun itu produk lifestyle gitu. Ya seperti tadi kan kalau dengan Manda kita banyak sekali berbincang mengenai batik gitu ya. Nah Mas Musa, ini di Indonesia kan banyak sekali sebenarnya material ciri khas Indonesia, banyak sekali yang bisa digunakan gitu ya. Anda melihatnya bagaimana? Apakah sudah digunakan cukup nih sama para desainer kita atau pelaku industri fashion lah, atau justru tidak digunakan gitu, tidak dimanfaatkan gitu? Kalau jujur tidak digunakan. Tidak dimanfaatkan. Ya, makanya saya cenderung desainer yang agak sedikit unik atau aneh, out of the box gitu ya, dimana kalau orang lagi rame mengolah kebaya gitu ya. 5 tahun yang lalu saya mengolahnya baju kurung gitu ya. Kemudian kalau orang rame mengolah katakanlah batik gitu, saya mengolahnya tenun gitu ya. Karena saya melihat bahwa Indonesia ini nggak hanya batik. Kalaupun batik itu dari Sabang Merauke itu banyak sekali. Kemudian kalau kita bicara tenun aja ada tenun ikat, tenun songket, kemudian ada tenun aplikasi gitu ya. Itu sangat unik, dan itu sebetulnya adalah merupakan tantangan buat kita. Dan kalau kita mau tampil beda, seperti tokoh fashion dunia itu Anna Wintour itu mengatakan bahwa yang dicari di dalam dunia fashion internasional adalah uniqueness dengan productivity gitu. Jadi nggak bisa hanya unik aja, tapi productivity-nya juga harus kuat. Tapi juga nggak bisa kita jago produk saja, tapi uniqueness-nya nggak ada. Karena kalau at the end, kalau kita menawarkan sesuatu yang sudah ditawarkan oleh Milan, Paris, New York, Cina, India, ya ngapain harus beli dari Indonesia kan? Nah itu pemikirannya. Jadi bukan cuma material kain begitu ya, tapi juga mungkin batu-batu khas Indonesia bisa dirangkai sedemikian rupa menjadi seni di baju. Bahkan cara kita berbusana juga cukup unik ya. Jadi kayak misalnya dalam satu provinsi aja kan, misalnya kayak Nusa Tenggara Timur itu kan ada kurang lebih hampir 21 kabupaten ya. Mereka tuh mempunyai pakaian tradisional yang berbeda-beda. Cara melilit kain, demikian juga di Jawa, di Sumatera, cara memakai selendang itu udah unik gitu. Dan kita harus fokus ke situ kalau kita mau merambah international gitu ya. Peran desainer sangat penting ya untuk bagaimana nih mengotak-ngatik sehingga mancanegara sangat tertarik dengan produk kita. Betul, tapi juga desainer juga jangan asal mengotak-ngatik ya, nanti jadinya bukan melestarikan, bukan meningkatkan value, malah merusak tatanan budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Oh ya, baik. Nah kalau Manda kan salah satu desainnya terkait dengan kain material batik ya. Respon di mancanegara begitu seperti apa nih? Mereka
Selama ini sih aku lihatnya mereka kalau untuk Alera ya, mereka lumayan terkejut sih lihat batik diolah seperti ini, karena kan mungkin batik di otak mereka kan mereka mikirnya mungkin yang coklat-coklat yang sangat-sangat tradisional itu kan. Cuma kan Alera juga dia dengan teknik gradasi segala macam dan juga warnanya juga cerah-cerah. Jadi juga begitu ditampilkan ke mancanegara, mereka juga sedikit terkejut gitu, jadi oh ternyata batik juga bisa dibikin seperti ini. Jadi mungkin kan juga ada orang yang seleranya lebih masuk gitu untuk pakai baju-baju yang lebih seperti itu. Kalau secara pemahaman dunia internasional terkait cara pembuatan dan segala macam, mereka cukup paham tidak? Atau mereka tidak terlalu peduli gitu? Karena kan pembuatan handmade atau bahkan yang massal itu mereka cukup paham, cukup menghargai, atau bagaimana? Saya bilang sih ada yang paham, tapi ada juga yang masih belum paham gitu. Kayak malah sebagian besar masih belum begitu paham, karena kan itu memang kebudayaan kita ya. Kan kadang-kadang juga orang Indonesia juga mungkin ada juga yang nggak begitu mengerti gitu. Ngerti batik, cuma batik tuh diapain ya, kurang tahu gitu kan. Jadi juga sebenarnya harusnya cuma kita harus memperkenalkan lagi, jadi kalau batik tuh tekniknya tuh sangat susah dan juga bukan cuma kayak di print 5 menit jadi gitu kan. Jadi juga orang-orang di luar juga bisa lebih menghargai gitu kalau batik tuh memang nilai budaya itu tinggi gitu. Ya, jadi tidak cuma secara motif ya, tapi nilainya itu ada harganya. Mas Musa, secara singkat ini ya, kalau melihat perancang bunda sudah banyak menggunakan material-material tradisional di karya-karya mereka. Ada mungkin cara begitu ya agar mereka bisa karya-karyanya ini digrab dengan internasional tuh dengan antusias gitu. Iya, saya sebetulnya juga sudah pernah melakukan beberapa test market dengan baik di New York, di Timur Tengah, di Asia dan lain sebagainya. Sebenarnya ujung-ujungnya kalau kita bicara fashion itu kan commercial art. Jadi kalau kita bicara komersial, kita nggak bisa membawa satu kain atau satu motif gitu ya untuk dipasarkan ke seluruh negara di dunia. Karena setiap negara punya cita rasa yang berbeda gitu kan. Kalau kita membawa katakanlah batik ke Asia berbeda, ke Amerika berbeda juga dengan Eropa. Jadi mungkin secara pemahaman dalam arti kata sebetulnya dari sekian juta ribu motif yang ada di Indonesia, kita harus memilah dulu itu motif yang mana untuk negara mana. Ini menarik nih bagaimana menghadapi tantangan dunia internasional untuk fashion Indonesia. Tapi ditahan dulu, Mas Musa, karena kita ada jeda dan kita akan membahas di segmen berikutnya mengenai hal itu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Jurassic akan kembali setelah berikut ini.